Haleluya. Selamat pagi dan semangat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita berada di minggu yang baru, yang luar biasa pada saat ini. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini. Di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan ayat 6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Saudara-saudara, kalau kita melihat kedua ayat ini, maka kita melihat sesuatu yang terstruktur dan sistematis untuk kehidupan rohani kita. Sekali lagi, sesuatu yang terstruktur dan sistematis. Artinya saudara-saudara, diawali dengan sesuatu yang paling mendasar, kebaikan. Kebaikan. Dan kemudian kebaikan itu harus juga disertai dengan pengetahuan. Pengetahuan harus disertai dengan penguasaan diri. Penguasaan diri. Nah, sekarang kita melihat di sini disebutkan selain penguasaan diri, juga harus ada ketekunan dan kesalehan. Ketekunan dan kesalehan. Artinya saudara-saudara, bertekun dalam kesalehan. Seorang yang bernama Ayub sebagai contoh orang yang tekun dalam kesalehan disebutkan ketika dia mengalami penderitaan yang luar biasa dari seorang konglomerat, saudara-saudara, dari seorang konglomerat sehat walafiat, saudara-saudara, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjauhi kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian tiba-tiba dia jatuh susah, sangat susah, bahkan kehilangan kesehatan tubuhnya, dan dia mengalami penyakit yang begitu menjijikkan di mata orang. Lalu apa yang terjadi? Dalam kitab Ayub pasal yang kedua, istrinya tidak tahan, tidak tega melihat suaminya mengalami penderitaan yang demikian. Istrinya berkata begini, Ayub pasal yang kedua, ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau kita melihat saudara-saudara, perkataan istri dari Ayub yang berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, memang ini agak sedikit halus. Dalam bahasa aslinya disebutkan berkatilah Allahmu. Jadi kalau bahasa Indonesia berkata kutuki, dalam bahasa aslinya sebetulnya kebalikannya. Berkatilah Allahmu dan matilah. Tetapi sesungguhnya kata berkatilah itu juga adalah sebuah kata eufemisme, penghalus. Maksud daripada istri Ayub sendiri juga adalah untuk mengutuki Allah supaya cepat mati, supaya tidak diperpanjang penderitaannya. Kenapa? Ayub tetap dalam kesalehannya, tekun dalam kesalehannya. Maka istrinya berkata, Ayub, apakah engkau masih bertekun dalam kesalehanmu? Saudara-saudara, ketekunan dalam kesalehan itu mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dari tidak mudah untuk saleh dalam ketekunan, tidak mudah, saudara-saudara. Apalagi ketika situasi tidak baik-baik saja, situasi sedang tidak baik-baik saja, untuk bertekun dalam kesalehan itu sangat berat. Tetapi ketika kita sudah ada dalam pondasi terstruktur dan tersistem dengan benar, kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ada ketekunan dan kesalehan, maka apapun yang terjadi seperti Ayub, saudara-saudara, seperti Ayub,
dia dapat dengan tegas menjawab kepada orang-orang yang berusaha untuk menyerang dia dalam kesusahannya. Dia berkata bahkan kepada istrinya, "Engkau seperti perempuan gila ya? Tuhan sudah berbuat yang baik kepada kita selama ini. Masa satu hal perkara yang tidak baik kita tidak mau terima dari Tuhan?" Saudara-saudara, Ayub adalah sebuah contoh hidup bagi kita, di mana ketekunan dalam kesalehan itu dipraktekkan. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang bertekun dalam kesalehan. Sekalipun situasi sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi, sekalipun situasi sedang tidak baik-baik saja, biarlah kita tetap bertekun di dalam kesalehan. Kita melihat ketika kita keluar dari segala situasi yang buruk, kemuliaan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Bonus-bonus yang luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada Ayub. Sesuatu yang tidak pernah disangkanya, tidak pernah diduganya, diberikan oleh Tuhan kepada Ayub. Luar biasa. Biarlah kita meneladani kehidupan Ayub yang bertekun di dalam kesalehan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh ada di minggu yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, setiap hari adalah mujizat bagi kami. Setiap hari kami boleh merasakan rahmat-Mu, anugerah-Mu ditambahkan, dibaharui dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin, Tuhan arahkan kami, sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, mendatangkan berkat yang melimpah bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami. Beri kami keselamatan, beri kami kemujuran di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.